bersolek, mempercantik wajah, satu hal wajib untuk kaum hawa agar tampil lebih percaya diri. Polesan bedak, blush on, dan lipstick. Sempurnakan tampilan. Tapi, di balik kecantikan yang dihasilkan ini, ada bahaya mengintai kulit wajah. Penyebabnya, frekuensi berbagi alat rias alias yang terlalu sering. Mulai dari jerawat, iritasi kulit, hingga yang fatal adalah kelumpuhan. Salah satu yang pernah alami dampak berbagi alat rias adalah presenter cantik Zivanna Leticia atau Zizi. Tuntutan pekerjaan untuk selalu tampil dalam balutan riasan membuatnya tak terhindar penggunaan alat rias yang bergantian. Kalau misalnya aku ada potretan atau misalnya pergi kemana, biasanya kan udah ada disediakan make upnya. Nah itu kan pakai make up bersama lah, jadinya dia make upin banyak orang. Nah pernah suatu kali karena terlalu sering kayak gitu, akhirnya muka aku tuh bereaksi juga. Jadi muncul titik-titik kayak jerawat kecil-kecil gitu di sepanjang tulang pipi. Jadi kayaknya bekas kuas brush on. Untuk menyembuhkan jerawatnya, Zizi membutuhkan waktu hingga 5 bulan. Selama proses penyembuhan, pemakaian alat rias dikurangi. Dan untuk menghindari terulangnya kejadian itu, Zizi punya cara sendiri. Kemanapun aku pergi, aku nggak sharing makeup gitu. Jadi ya lebih baik pakai punya sendirilah, karena itu adalah hal yang personal menurutku. Kayak sikat gigi, kita kan nggak sharing sikat gigi sama orang kan, karena itu kan bersentuhan langsung sama gigi kita. Nah ini juga kuas kan kita bersentuhan langsung sama kulit muka. Kulit muka orang kan mungkin beda-beda, ada yang berminyak, ada yang kotor dia belum cuci muka. Kalau misalnya kita sharing kan bisa jadi bakterinya dari muka dia nempel ke muka kita gitu, atau kita yang menularkan ke orang lain, kan itu juga nggak higienis gitu. Hal yang sama dialami Riana. Karena kebiasaan sering meminjam alat rias, wajahnya jadi berjerawat. Iya, kayak sekarang kan karena udah tahu aku punya kulit sensitif, terus ya misalnya nggak bisa sharing sama orang lain. Jadi kalau bisa bawa sendiri atau punya peralatan makeup sendiri sih menurut aku, daripada menyesal di kemudian harinya gitu. Hal yang dialami Zivanna dan Riana merupakan contoh kecil dari banyaknya bahaya yang ditimbulkan akibat berbagi alat rias. Produk rias dan aplikator yang bersentuhan langsung dengan kulit menjadi penyebab berpindahnya bakteri, kuman, dan virus. Kalau kita menggunakan kuas atau spons secara bergantian, maka tentu apa yang ada di permukaan kulit dari orang yang sebelumnya menggunakan dapat berpindah di permukaan kulit kita. Baik itu make up yang sebelumnya digunakan, baik itu kotoran yang ada di permukaan kulit, entah itu sel kulit mati, kemudian minyak, sampai dengan mikroba yang ada di permukaan kulit. Alat rias berupa kuas dan spons merupakan alat yang langsung menempel pada wajah, dan di situ pula terdapat sisa riasan yang mengendap sehabis digunakan. Untuk itu, pemakaian alat rias harus diperhatikan. Aplikator riasan tergolong benda personal, sehingga tidak disarankan untuk bergantian. Untuk menjaga kesehatan kulit, kita juga harus teliti dalam melihat tanggal kedaluarsa suatu produk riasan wajah. Biasanya terdapat batas kedaluarsa suatu produk, misalnya bedak. Umumnya hanya memiliki batas pemakaian hingga 1 atau 2 tahun. Penggunaan maskara hanya 3 hingga 6 bulan, foundation 1 hingga 2 tahun, perona mata 3 hingga 5 tahun, lipstick 2 hingga 4 tahun, dan masih banyak lainnya. Namun jika kesulitan mengetahui tanggal batas pemakaian riasan, ada beberapa ciri yang bisa dijadikan acuan. Riasan yang kedaluarsa dapat terlihat dari beberapa hal, seperti bentuk konsistensi riasan, terjadi gumpalan misalnya, atau terlihat perbedaan lapisan minyak, air, dan warna. Kemudian dapat juga dirasakan dari bau yang ditimbulkan, serta adanya perubahan warna. Jadi expired date itu bisa menjadi patokan. Kalau sudah lewat expired date-nya, misalnya kita hilang kemasannya tapi bentuknya tidak berubah, ya saya rasa sih masih boleh digunakan. Tetapi kalau ada keluhan, katakanlah setelah menggunakan makeup tersebut terasa gatal, kemudian perih,
Nah, itu harus segera dihentikan. Teliti saat berias, bebas dari masalah kulit kemudian. Mulai dari memastikan produk belum kedaluarsa hingga membawa sendiri alat rias agar lebih higienis. Prinsip ini bisa dijadikan pegangan agar terhindar dari penyakit kulit yang merugikan. Nurni Sarofina, Ardiansyah melaporkan untuk NET.